Bintang kecil. Belfoods Chicken Nugget Be The Star. Gemes banget. Untuk bintang dan hati. Tinggi kalsium. Sensasi rasa pizzanya Juara. cobain sekarang, Moms. Kebahagiaan Ibel dengan suami barunya Haldi Sabri mungkin akan segera terganggu. Pasalnya Amar Zoni, mantan suami Ibel yang saat ini masih mendekam di balik jeruji besi, akan segera bebas. Tentunya kebebasan itu sangat dinantikan Amar. Karena hal pertama yang akan dilakukannya saat bebas nanti adalah menemui kedua buah hatinya Airumi dan Amala. Isu terlibat lavender marriage yang menerpa Haldi Sabri tak membuat cinta Irish Bella atau Ibel goyah. Apalagi Haldi terus menunjukkan tanggung jawab dan ketulusannya mencintai dirinya, serta menyayangi kedua anaknya dari Amar Zoni, yakni Airumi Akbar dan Amala Putih Sabai Akbar. Teranyar Haldi membuat Iris meleleh karena menggelar ulang tahun untuk Airumi dengan sangat spesial. Airumi yang genap berusia 5 tahun itu nampak begitu bahagia. Selain karena pesta ulang tahunnya bertemakan Transformer sesuai permintaannya, ia juga dikelilingi orang-orang yang sangat menyayanginya. Ada Mama Ibel, Padi, sang adik Amala, juga dua kakak sambungnya, Hasya Sabri dan Syifa Mutiara. Melengkapi kebahagiaan Ibel beberapa waktu lalu, Haldi juga menggelar pesta keren untuk ulang tahun ketiga Amala. Makanya bahagia banget tahun ini ya, karena anak-anak juga jadi ada role modelnya, nggak hanya dari aku aja. Kalau sebelumnya kan mungkin ya hanya aku yang menasihati, kalau sekarang kan ada lagi teman yang bisa membantu, partner gitu kan, memberitahu anak-anak. Apalagi yang anakku yang cowok itu sangat kagum banget kan sama papanya, sama Padi. Jadi kayak pastinya seneng gitu ya, banyak pokoknya ketika lagi nggak di kantor, ketika di rumah tuh udah ngasuh banget. Kayak kalau Padinya ada di rumah tuh pasti mamanya nggak laku. Kebahagiaan Ibel dengan suami barunya Haldi Sabri mungkin akan segera terganggu. Pasalnya Amar Zoni, mantan suami Ibel yang saat ini masih mendekam di balik jeruji besi, akan segera bebas. Tentunya kebebasan itu sangat dinantikan Amar. Karena hal pertama yang akan dilakukannya saat bebas nanti adalah menemui kedua buah hatinya Airumi dan Amala. Ya kalau perkiraan saya mungkin ya di Januari 2026 itu udah bisa diajukan simulasi. Di keputusan itu kan ada keputusan masalah perceraian itu kan dia diberi akses yang seluas-luasnya untuk bertemu dengan anaknya, untuk membesarkan anaknya bersama. Nah, tentu bersama ini arti beda dong. Maksudnya ya tentu ada etika yang harus dihormati amat. Mungkin berkunjung itu harus ada diatur waktunya. Nah, dan kemudian juga kan harus juga kita secara etika bicara dengan suaminya. Selain menghirup udara bebas, Amar diam-diam telah meminta kuasa hukumnya mengambil salinan putusan inkrah dan akta cerai di Pengadilan Agama Depok. Sepertinya Amar tak mau kalah dengan mantan istrinya. Usai mengantongi akta cerai, Amar dikabarkan segera menikahi Dr. Kamila, wanita yang selama ini memberikan perhatian penuh dan rutin menjenguknya di penjara. Akte cerai itu kan kami ambil hari Jumat ya, karena nanti ini kan akan sangat berguna bagi Amar kan. Ya termasuk kenapa keputusan inkrah kami ambil, karena di situ kan juga ada keputusan petitum dari hakim itu yang masalah hak asuh anak. Tapi kan malah hubungan ya, saya kan pernah tanya juga, kamu ini serius nggak sama ibu dokter nih, gue bilang. Nah, ya dia ketawa-ketawa kan gitu. Biasalah Amar kan orangnya kan ya
bercanda aja. Ya iyalah, kalau sekarang gini ngapain juga gue tiap minggu kesana kalau nggak ada ya dong, ngapain, emang nggak punya kerjaan apa aku situ. Kita kan juga udah dewasa ya, nggak yang aku sayang kamu, kamu sayang aku, udah nggak ada kayak gitu lagi. Apalagi kita pernah gagal kan, sama-sama pernah gagal, jadi kayaknya ya udah saling kayak support, dan kayak kita tuh kok cocok sih satu sama lain. Mesti aku pengen Bang Amar itu yaitu sembuhin dulu dari ketergantungannya. Tunggu apa lagi, inilah saatnya. Enough sama orang yang mengatakan saya anggota dan saya ngerasa lebih berkuasa atas kalian gitu, kayak kita sama aja sih. Saskia Adiameka tengah gundah gulana. Ditinggal umroh bersama suami, Saskia mendapatkan kabar putrinya Kala Madali mengalami trauma dan sesak. Kondisi Kala itu akibat menyaksikan Faisal, karyawan Saskia, dan Hanung Bramantio yang sedang mengantar Kala ke sekolah, jadi korban penganiayaan. Jadi ternyata semenjak tanggal 22 Kala tuh mengalami kecemasan. Jadi gangguan kecemasan sehingga ketika dia melewati tempat tersebut dia selalu tutup mata, terus nyampe rumah dia nangis, terus dia susah tidur, ketakutan, pokoknya dia nggak bisa sendirian gitu. Mendapat kabar anaknya trauma dan sesak, Saskia meminta keluarganya di Jakarta membawa Kala ke psikolog untuk pemulihan mentalnya. Dari kemarin malam saya udah bilang kayak ini kayaknya harus dibawa ke profesional deh, ke psikolog gitu ya. Karena kan saya ngeliat kalau udah sampai sulit tidur nih pasti ada sesuatu yang memang mungkin berat banget, beban di dalam hatinya gitu ya, nggak keluar gitu. Bener aja ternyata dia di sekolah sesak nafas gitu. Jadi kira saya bilang kayak udah nggak bisa, ini harus dibawa ke psikolog. Akhirnya tadi habis zuhur aku jemput Kala, kita bawa sama-sama ke psikolog. Kalau menurut psikolog ternyata memang walaupun dia kalau dari sisi hukum hanya saksi, tapi kalau dari sisi psikolog Kala tuh juga adalah korban karena dia menyaksikan secara langsung dan itu pasti akan ada dampaknya gitu. Dari Tanah Suci, Saskia Adiameka dan Hanung Bramantio terus memantau perkembangan Kala serta kasus penganiayaan yang menimpa karyawan mereka. Kasus penganiayaan terhadap Faisal yang awalnya ditangani kepolisian kini diserahkan Pomdam Jaya lantaran pelaku merupakan anggota TNI. Proses hukumnya bergerak cepat. Pelaku sudah ditahan. Ini kayaknya memang benar gitu apa yang dia bilang, saya anggota, ini emang sepertinya dia beneran anggota gitu. Cuman kita lihat aja seberapa hebat backingannya dia gitu ya. Kita dari pihak keluarga juga memilih untuk tidak memberikan keterangan dari pihak Kala gitu ya, karena masih di bawah umur gitu ya. Meski pelaku sudah ditahan, Saskia masih harus menenangkan Faisal karyawannya. Sebab selain kelelahan dan tegang, karena harus jalani pemanggilan dalam membuat berita acara pemeriksaan BAP, Faisal juga merasa khawatir dengan keselamatannya. Insiden pemukulan terhadap Faisal terjadi di Jalan Ampera, Jakarta Selatan pada Senin pagi lalu. Dari video CCTV yang diposting Saskia Meka terlihat Faisal sedang membonceng Kala berangkat sekolah dan berpapasan dengan pelaku dari lawan arah. Sempat terjadi adu mulut. Pelaku lalu memukul Faisal hingga terjatuh. Menyaksikan peristiwa kekerasan itu, Kala terlihat turun dari motor dan menjauh. Kini setelah pelaku ditangkap dan kasusnya sedang diproses, kerabat pelaku sudah menghubungi keluarga Saskia Meka dan Hanung untuk meminta maaf. Saskia sendiri berharap pelaku penganiayaan karyawannya tetap diproses secara hukum. Enough sama orang yang mengatakan saya anggota dan saya ngerasa lebih berkuasa atas kalian gitu, kayak kita sama aja sih gitu. Hook
Hukum memang harus ditegakkan pemirsa. Siapa yang berbuat harus berani bertanggung jawab. Aku sih setuju sama Mbak Zaskia Adia Meka ya. Harus diusut tuntas dan beri hukuman setimpal sama orang yang udah melakukan kekerasan di jalan raya atau dimanapun. Apalagi ini orangnya katanya sih ngaku anggota ya. Anggota apa sih? Anggota Westlife, EFSE, atau anggota apa nih? Kalian pasti tindak penganiayaan kayak gini tuh putrinya mengalami trauma pemirsa. Aduh, kebayang banget traumanya seperti apa ya. Oke pemirsa, nggak kerasa kita sudah ada di ujung kebersamaan. Saksikan terus ya Seleb On News dari Senin sampai dengan Jumat jam 11 siang hanya di MNC TV, rumahnya Seleb. Sekarang saatnya Robby Purba pamit and have a nice weekend semua. Salam buat keluarga ya. Dadah!